Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammad alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adil nifaq, Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad, Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas semua kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita memasuki 10 akhir di bulan Ramadan sesuai dengan sabda Rasulullah. 10 akhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Maka sebagai seorang muslim meyakini ada kehidupan setelah kematian. Ada namanya hidup di perut, ya. Dan ini sudah kita selesaikan. Hidup di dunia sedang kita jalani. Ada kehidupan di alam kubur, masih belum. Ada kehidupan di padang mahsyar, nanti ada kehidupan di akhir. Itu hari pembalasan, apakah dia masuk surga ataupun masuk neraka. Maka kita masuk 10 akhir bulan Ramadan, yaitu pembebasan dari api neraka. Artinya kita berharap kepada Allah agar di bulan Ramadan ini Allah menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim berharap seperti itu, ya. Umat Islam dari Indonesia, dari mana-mana berharap agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi, ya, keinginannya tersebut, nah ini. Maka jika ada kesungguhan benar-benar dia memohon kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, maka perlu dibarengi dengan langkah atau kegiatan yang nyata, perbuatan yang nyata. Yaitu apa di bulan Ramadan ini? Ya, satu, jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Yang kedua, nah ini, bangun malam. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, jangan banyak ngerumpi. Jangan banyak ngerumpi. Yang kelima, apa itu? Dibangun hidup ini dengan husnul khotimah. Dengan apa? Dengan berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita harus banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang itu buruk sangka kepada Allah. Saya ini hidup saya sulit, hidup saya capek, hidup saya ini itu. Itu berarti apa? Berarti berburuk sangka kepada Allah. Kok saya melihat orang lain bahagia, kok saya susah? Allah nggak sayang pada saya. Itu enaknya Masya Allah jadi si fulan itu. Kok kalau jadi saya kok repot? Ini namanya orang tidak berbaik sangka kepada Allah. Jadi tidak boleh kita membandingkan antara satu dengan lainnya. Dan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibangun oleh seorang muslim yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti ini, itu Allah yang ngasih, sudah kita jalani sambil kita perbaiki, sambil kita memohon kepada Allah. Nah ini. Santri juga sama seperti itu. Kok saya sulit, saya kok ngapalkan Al-Quran gak hafal-hafal. Ada teman saya sebentar aja hafal Al-Quran. Yang satunya kayak dia itu enak, banyak uang, kalau saya itu terbatas ini. Nah ini namanya berburuk sangka kepada Allah. Allah telah memberi Anda sesuai dengan apa? Kapasitas Anda. Allah lebih tahu. Ini sudah serahkan kepada Allah sambil kita perbaiki hidup kita dengan cara kita berusaha dengan baik sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Bangun husnudzon. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Maka Allah akan memberi apa yang kamu inginkan. Kebanyakan orang
tidak dikabulkan keinginannya oleh Allah karena dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Sering menyalahkan Allah. Saya sakit, capek, ini hidup ini susah, hidup ini banyak ngeluhnya. Berarti tidak berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang berbaik sangka kepada Allah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Nah, kita ini pembahasan masuk zakatul fitrah. Karena setiap seorang itu harus dizakati. Nah, ini. Maka zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad pada tahun 2 Hijriah. Nah, tahun yang mana di situ Allah mewajibkan puasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ala nasi so'an min tamrin, kepada semua manusia umat Islam. So'an, satu so' itu 4 mud. Satu mudnya berapa? 6,5 atau 6,6. Tinggal dikalikan 6,6 on dikali 4. Berarti berapa? Habis saya mati. Kurang lebih 2 kilo 7 on. Paham? Zakat fitrah itu berapa? 2 kilo 7 on. Nah, ini. Baik yang berupa beras, jika kamu makan beras, kamu makan nasi enggak? Makan nasi, berarti zakatnya apa? Beras, makanan. Atau kamu makan kurma, umpamanya ada orang nggak mau makan nasi tapi makan kurma terus, nggak mau. Nah, ini berarti apa? Zakatnya kurma. Atau makannya gandum. Ada santri Nurul Hayang, kamu makan nasi, makannya roti dari gandum, baru makan dia. Berarti makan pokoknya makan roti. Jadi al-qut yang dijadikan makanan pokok ini yang dizakati. Nah, ini. Nah, ini saja para ulama di dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu umpamanya kamu makanan pokoknya nasi, boleh mengeluarkan dengan gandum, boleh, karena makanan gandum itu makanan yang paling banyak gizinya. Ya, sehingga ulama Syafi'i itu melihat dari sisi kualitas yang dikeluarkan zakatnya. Antara beras dengan gandum, ya, itu lebih berkualitas gandum dari sisi gizinya, kualitas makanannya ini. Nah, kalau dari segi enak, gandum ataupun tidak enak itu kembali kepada kebiasaan orang makan. Karena kamu orang Indonesia kebiasaannya makan apa? Nasi, ya pasti enak nasi, berarti beras lebih enak daripada gandum. Paham? Tapi kalau orang Arab umpamanya kebiasaannya makan roti, ya berarti lebih enak apa? Roti. Dari segi enaknya, tapi dari segi kualitas gizinya itu gandum itu lebih berkualitas. Oleh karena itu para ulama mengatakan kamu setiap harinya makan nasi boleh mengeluarkan zakat dengan gandum. Faham? Ya. Ini berlaku setiap muslim yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang memenuhi kriteria, yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Dia mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan Syawal. Paham?
Kalau ada anak lahir di bulan Syawal, wajib zakat fitrah enggak? Lahir di Syawal, wajib zakat fitrah enggak? Enggak wajib zakat fitrah. Kenapa enggak wajib zakat fitrah? Karena dia tidak mendapatkan bulan Ramadan. Atau ada orang meninggal di bulan Ramadan, wajib zakat fitrah? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan Syawal. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Paham? Ada orang lahirnya apa? Lahirnya di malam takbir. Wajib zakat fitrah? Di malam takbir wajib zakat fitrah? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan malam takbir, berarti sudah malam Idul Fitri, berarti dia tidak mendapatkan apa? Bulan Ramadan, makanya tidak wajib zakat fitrah. Ada orang meninggal di malam Idul Fitri, malam Id, malam takbiran meninggal, wajib zakat fitrah enggak? Wajib zakat fitrah enggak? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapatkan bulan Ramadan dan Syawal, kan malam Id meninggalnya. Paham? Jadi kesimpulannya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal. Paham? Kemudian, ya, apa hukum daripada zakat fitrah? Hukumnya wajib. Ini bagi siapa? Bagi siapa? Satu, wajibnya ini satu orang Islam. Kalau orang non Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya tadi dia mendapatkan apa? Bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal. Mendapatkan meskipun sebentar di bulan Syawal. Yang penting mendapatkan. Paham? Yang ketiga, ayyujada ladaihi fadlun minal mali yazidu an qutihi wa quti iyalihi fi yaumil 'idi wa lailatihi. Dia menemukan kelebihan harta benda, ya, melebihi dari apa? Dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan dia, kebutuhan kalau dia punya istri, kebutuhan istrinya, kalau dia punya anak, kebutuhan anaknya, berarti kebutuhan keluarganya. Pada hari Id dan malam Id, umpamanya malam Id. Ada seorang laki-laki malam Id punya uang 200.000, itu yang dia miliki. Hanya 200.000 yang dia miliki. Wajib zakat fitrah enggak? Dilihat kebutuhannya berapa dia hari Id dan malam Id itu. Ya, malam Id berarti malam Id sama harinya, paginya hari Id itu. Oh, ternyata dia punya anak satu. Kebutuhannya itu totalnya 200, dia punya uang 200, berarti nggak ada lebih, berarti nggak wajib zakat fitrah. Paham? Oh, ternyata dia punya uang 300.000, kebutuhan dia dan keluarganya untuk malam Id dan pagi Id berapa? 200.000, berarti ada sisa berapa? 100.000. Itu 100.000 yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ternyata dia punya keluarga 3, ya sudah dibagi 3 berapa? Atau sisanya hanya 50.000 saja, berarti yang 50.000 dikeluarkan zakat fitrah, sedapatnya berapa? Paham? Jadi yang wajib zakat fitrah itu jika dia punya kelebihan pada malam Id dan hari Id. Ada orang umpamanya nggak punya uang tapi punya mobil, berarti lebih nggak? Lebih, mobilnya bisa dijual. Paham?
ya. Jadi kadang jangan sampai salah paham ya. Nah ini. Nah, terus kamu bagaimana, kamu ini santri ini, kamu sudah dewasa enggak? Kamu sudah dewasa enggak? Kamu sudah dewasa, seharusnya orang tua kamu tidak wajib mengeluarkan zakat untuk kamu keluar zakatnya sendiri. Paham? Karena kamu sudah dewasa, anak laki-laki sudah dewasa kamu. Apakah orang tua kamu wajib membiayai kamu sekolah? Enggak wajib. Wajib ngasih kamu uang jajan? Enggak wajib. Ini anak santri ini, makanya saya ajari fikih ini kamu. Kamu nuntut anak putra ini, kamu nuntut orang tua kamu uang jajan, itu enggak boleh. Orang tua kamu enggak wajib ngasih kamu uang jajan, enggak wajib ngasih kamu makan, karena kamu sudah dewasa, cari sendiri. Paham? Akan tetapi sayangnya orang tua kepada kamu masih ngasih uang jajan, biayai kamu. Nah ini kok masih nakal, nggak nurut, keterlaluan. Berarti keterlaluan. Nggak wajib orang tua kamu membiayai kamu itu, karena kamu sudah dewasa. Kecuali anak putri. Ya, kalau anak putri sudah menikah, berarti tanggung jawabnya siapa? Suaminya. Kalau anak putri, ya. Tapi kalau laki-laki dewasa, balik, akil, tahu balik nggak? Balik, akil. Beda kalau stres. Balik, akil, wajib membiayai sendiri, mengeluarkan zakat sendiri. Oleh karena itu, kalau orang tua kamu mengeluarkan zakat fitrah untuk kamu, harus minta izin kamu dulu. Nah, ini saya keluarkan zakat fitrah untuk kamu, karena kamu sudah dewasa. Paham? Bukan kewajiban orang tua. Makanya, Masya Allah, orang tua kamu itu sayang pada kamu itu. Ibu kamu sayang pada kamu, bapak kamu sayang pada kamu. Seharusnya cari makan sendiri, dikasih. Seharusnya cari jajan sendiri, dikasih. Itu suruh nurut aja nggak mau nurut, itu namanya anak keterlaluan. Suruh belajar aja nggak mau belajar, itu namanya keterlaluan. Paham? Makanya nggak akan dapat keberkahan. Kembali tadi saya sampaikan, ada berapa syaratnya? Ada di 3. 1, muslim. Yang kedua apa? Mendapatkan malam Ramadan dan malam Id, mendapatkan hari Id. Kemudian yang ketiga apa? Melebihi dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan keluarganya yang wajib dinafkahi pada malam Id dan hari Id. Paham? Nah, tadi kemudian berapa jumlah yang harus dikeluarkan? 1 sok. 1 sok itu berapa mud? 4 mud. 1 mudnya berapa? 6,6 atau 6,5 dikalikan 4, kurang lebih 2,7 kilo. Paham? Nah, sekarang kapan mengeluarkan zakat fitrah? Maka di dalam mazhab Syafi'i boleh dikeluarkan sebelum wajib mengeluarkan. Paham? Saya katakan kapan masuk wajibnya itu di saat malam takbir itu mulai wajibnya. Tapi enggak sampai apa? Sampai huruf. Paham? Sampai terbenamnya lari itu. Jadi mulai takbir itu wajibnya. Tapi kalau dikeluarkan sebelum sholat lebih utama, nggak apa-apa. Tapi mulai wajibnya itu malam takbir, masuk 1 Syawal. 1 Syawal itu masuk di saat masuk maghrib. Makanya kan melihat hilal, melihat bulan, muncul nggak bulan? Tahu bulan nggak? Bulan itu kalau di akhir bulan itu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, nanti kalau di awal bulan akan muncul kelihatan bulannya itu. Makanya mereka itu melihat di laut, di tanah-tanah lapang, dilihat ini muncul bulan enggak. Makanya ada sidang namanya sidang isbat. Kenapa ada sidang isbat? Yaitu karena ada proses
melihat hilal, melihat bulan. Bulan nampak nggak bulan itu? Makanya kan besok tanggal 15 kan sempurna nggak? Sempurna. Namanya bulan purnama. Apa namanya? Bulan purnama. Sempurna. Nanti tanggal 16 bergeser sedikit, tanggal 17 bergeser sampai tanggal 25 habis kan? Tanggal 26 kan gitu kan? Sampai habis, nanti awal bulan akan nampak. Makanya dilihat ini nampak nggak? Kalau nampak berarti awal bulan. Begitu proses penentuan 1 Syawal. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, ya, kapan wajib mengeluarkan? Kalau wajibnya dimulai masuknya Id, ya, masuknya Id, yaitu masuk malam, berarti malam Id dimulai dengan maghrib. Nah, itu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i boleh orang itu mengeluarkan zakat fitrah sebelum Id. Katakan sekarang kamu mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Namanya diajukan sebelum waktunya, nggak apa-apa. Ya, namanya kamu nanti takut lupa, sudahlah saya keluarkan zakat fitrah sekarang saja, nggak apa-apa. Paham? Akan tetapi kesunahan itu dikeluarkan di saat apa? Dikeluarkan di saat pagi-pagi sebelum berangkat sholat. Itu dikeluarkannya. Paham? Kapan tadi dikeluarkan? Pagi-pagi sebelum berangkat sholat, itu dikeluarkan zakat fitrahnya itu. Itu paling utama, ya, sunahkan. Kapan hukumnya makruh? Setelah sholat Id dikeluarkan, maka hukumnya makruh sampai terbenamnya matahari. Itu hukumnya makruh. Nah, itu. Nah, apa hukum daripada sholat Id? Hukumnya sunnah. Nggak apa-apa, nggak sholat Id. Sholat Id bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid. Ada orang kalau sholat Id sholat, tapi kalau sholat Jumat nggak sholat, aneh nggak? Aneh. Sholat Jumat hukumnya wajib, sholat Id hukumnya sunnah. Kalau sholat Jumat nggak sholat, tapi kalau sholat Id, masya Allah sholat karena pakai baju baru. Paham? Oh, saya pakai sarung BHS, nggak pakai baju baru ini. Nah, salah. Yang benar apa? Sholat Jumat dan sholat Id. Paham? Nah, itu. Jadi apa tadi? Masalah zakat fitrah paham? Paham. Setelah kamu paham masalah zakat fitrah, nah ini, nah ada niat di dalam mengeluarkan zakat. Ada niat di dalam mengeluarkan zakat. Maka di saat kamu mengeluarkan zakat, niat ini untuk zakat saya. Nah, permasalahannya kan umpamanya di pondok pesantren dibentuk panitia. Nah, panitia yang ada di pondok pesantren itu bukan amil zakat, melainkan wakil. Ingat, jangan salah kamu. Paham? Musola dibentuk di daerah kamu, ada musola ini, ketua takmir masjidnya. Berbeda kalau yang dibentuk oleh desa, itu namanya amil. Tapi kalau dibentuk oleh panitia, katakan pondok pesantren atau musola intern aja, itu bukan amil tapi wakil. Kalau wakil ada bahasa, ini saya wakilkan kepada kamu untuk membagikan zakat saya ini. Harus ada bahasa seperti itu. Paham? Santri harus paham. Jangan langsung dikasihkan aja, nggak bisa. Harus ada akad. Kalau amil nggak apa-apa, ini zakat saya amil. Tapi kalau wakil harus ada bahasa taukil. Saya wakilkan kepada kamu untuk membagikan zakat saya kepada orang yang berhak. Paham? Harus seperti itu. Maka wakilnya bilang saya terima pewakilannya. Sama umpamanya ospen mengkoordinir di sini.
Zakat fitrah dikoordinir sama Ospen. Ya umpamanya. Maka di saat santri ingin memberikan zakatnya kepada Ospen harus ada bahasa taukil. Karena Ospen bukan amil tapi wakil. Maka bilang, saya wakilkan kamu, namanya siapa ketua Ospennya, untuk mengeluarkan zakat saya kepada orang yang berhak menerima zakat. Paham? Paham? Ini perlu ditegaskan kamu. Makanya kamu lihat di saat kamu pulang nanti kamu cek itu musola wakil atau amil. Kalau amil itu dibentuk oleh desa. Tapi kalau tidak dibentuk oleh desa, dibentuk oleh intern, apa itu DKM atau keluarga atau pondok pesantren, itu berarti bukan amil tapi apa? Tapi apa? Wakil. Faham? Kemudian ya, setelah kita memahami niat ya. Jadi niatnya kapan tadi? Kapan niatnya tadi? Pada waktu mengeluarkan zakat. Setelah itu ya, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ini harus kamu tahu. Jangan asal-asalan orang kaya dikasih zakat fitrah. Nggak boleh. Ada ustadz kaya raya dikasih zakat fitrah, kiai kaya raya dikasih zakat fitrah, nggak boleh. Paham? Nah, sekarang siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Maka di dalam Al-Quran disebutkan ada berapa golongan? Ada 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Nanti saya tanya nanti jam berapa ini? Ya, sebelum akhir nanti saya tanya, hafal enggak? Ada 8 orang. 8 golongan. Yang pertama al-fakir. Siapa sih fakir itu? Ya seperti kamu itu fakir. Kamu itu fakir enggak? Orang yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, ya kamu. Oh, saya kan kaya. Yang kaya orang tua kamu, bukan kamu. Maka tadi saya katakan kamu itu, wahai anak laki-laki, kamu itu dewasa sudah sendiri. Asalnya seperti itu karena orang tua kamu sayang. Jadi yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang yang bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau kamu kan sekarang megang uang, cukup nggak? Jadi kasih nggak cukup. Ternyata dia punya apa? Punya 300.000, berarti dia fakir. Kenapa? Karena laisa lahu kasbun, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang yang bisa mencukupinya. Itu namanya fakir. Jadi nggak punya apa-apa. Contoh zaman dulu masya Allah, seperti para sahabat Nabi itu yang nggak kerja, yaitu nggak punya apa-apa beliau, yang tinggal bersama Rasulullah, belajar bersama Rasulullah seperti Abu Hurairah, fakir mereka, maka berhak menerima zakat. Santri berhak menerima zakat enggak? Nanti kita bahas. Kalau umpamanya kamu ada yang membiayai, ya enggak wajib zakat, menerima zakat. Kalau ada yang membiayai. Nah kalau kamu enggak ada yang membiayai, cari makan repot sudah dewasa, berarti wajib berhak menerima zakat. Yang kedua, al-miskin. Orang miskin itu orang yang mempunyai pekerjaan atau mempunyai uang tapi tidak cukup untuk membiayai kebutuhannya. Contoh, ya. Nah, contoh dia kebutuhannya 1 juta, tapi dia per bulannya punya uang 700.000. Kurang berapa? 300.000.
ribu, berarti dia miskin. Yang ketiga, al-amil. Nah, tadi saya katakan amil itu yang dibentuk oleh imam. Kalau sekarang itu dibentuk oleh presiden, dibentuk oleh gubernur, menjadi amil zakat yang mengumpulkan zakat. Dikecilkan lagi camat, dikecilkan lagi kepala desa, dikecilkan lagi RW, dikecilkan lagi RT. Itu namanya yang dibentuk oleh presiden sampai bawahnya, itu namanya amil. Umpamanya di sini ada yang namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya Sidik umpamanya. Atau siapa? Ali namanya. Ali. Ali ini dijadikan oleh siapa? Dijadikan oleh desa menjadi amil zakat, ketua penerimaan zakat. Namanya Ali. Atau siapa namanya? Anwar umpamanya. Anwar jadi amil zakat. Kalau sekarang ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Dijadikan ketua satu desa. Nah, maka Anwar ini berhak untuk mendapatkan zakat sebagai amil. Berapa? Sesuai layaknya dia sebagai amil itu cukup upahnya berapa sih? Oh, ternyata ngerjakan ini upahnya 1 juta. Berarti kira-kira berapa? Berapa kilo? Paham? Secukupnya. Secukup layaknya dia sebagai kerja itu kasih berapa sih? Paham? Itu namanya amil. Ya. Paham amil? Kemudian yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf namanya. Tapi kalau mu'allafnya 20 tahun ya bukan mu'allaf lagi. Orang yang imannya masih lemah, masuk Islam tapi imannya masih lemah. Meskipun dia kaya, masih bisa diberi zakat. Nah ini. Kemudian yang kelima, al-mukatab, budak, perbudakan. Dulu itu ada perbudakan. Dia dibebaskan dari perbudakan tapi nyicil ke siapa? Nyicil ke tuannya. Kamu saya bebaskan atau saya merdekakan kamu tapi dengan syarat kamu bayar saya 100 juta tapi dengan nyicil. Nyicil dia dapat 10 juta. Kurang berapa? 90 juta. Maka 90 juta ini boleh dia minta ke zakat untuk membayar supaya dia merdeka, nggak apa-apa. Itu namanya mukatab. Yang keenam, orang yang berhutang, orang yang punya hutang, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan keluarganya, ataupun apa? Ataupun kebutuhan yang lainnya. Contoh umpamanya Sidik jadi panitia pembangunan masjid, hutangnya 1 miliar. Maka boleh boleh menerima zakat untuk membayar hutang. Atau apa? Atau siapa? Badawi, Ahmad Badawi. Dia punya istri 3 dia. Akhirnya apa? Pembiayaannya per bulannya ini butuh uang 10 juta atau 15 juta. Pusing dia, banyak hutang dia. Hutang ke toko ini, hutang ke Sidik 10 juta, hutang ke Anwar 20 juta, hutang ke Haris 50 juta. Pusing dia, megang kepala terus dia. Nah, pada waktu zakat, boleh nggak bayar zakat? Minta zakat boleh untuk membayar hutang. Paham? Jadi atau apa? Atau ada seseorang umpamanya bangkrut, banyak hutang, ya, usaha bangkrut, kena corona.
Corona yang asalnya rame, tokonya sepi, bangkrut. Banyak hutang nggak? Banyak hutang. Hutangnya 1 miliar, 2 miliar. Sudah asetnya dijual semuanya, nggak punya apa-apa. Tapi ada orang banyak hutang, tapi asetnya lebih banyak. Ya berarti bukan, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi kalau ada orang yang banyak hutangnya, seandainya asetnya ini dijual tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, maka dia berhak untuk menerima zakat. Paham nggak? Paham nggak? Nah, atau ada anak putri umumnya dari pengusaha membuat rumah sakit. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Ayah. Membuat apa? 10 rumah sakit. Di Tegal ada, di Pemalang ada, ya. Kaya raya dia. Asetnya berapa? Di total ada 700 miliar. Nah, kaya berarti dia. Setelah itu kena corona, musim corona, nggak ada yang masuk rumah sakit. Hanya pusing dia, bangkrut. Tapi punya hutang 200 juta atau 300 miliar hutangnya. Tapi asetnya ada 700 miliar, berhak menerima zakat nggak? Nggak. Kenapa? Antara aset dan hutang banyak aset. Beda, hutangnya 300 miliar, asetnya hanya ada 250 miliar, berarti dia berhak untuk menerima zakat untuk bisa membayar hutangnya. Itu namanya orang yang punya hutang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Ketujuh, al-huzat. Al-huzat ini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Para mujahid di zaman dahulu, seperti para sahabat Nabi, perang kemana? Perang Badar, Ashabul Badr, Ashabul Uhud. Mereka itu berhak untuk menerima zakat. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Katakan kalau ada musuh nyerang Indonesia, tentara yang di depan, benar nggak? Apakah para tentara berhak menerima zakat? Enggak, karena tentara digaji oleh pemerintah. Berbeda apa? Di saat ada musuh, tentara perang, Badawi, Anwar, semuanya, Faris, semuanya, Siddiq ikut, saya akan membantu. Ingin membantu siapa? Membantu tentara. Supaya apa? Negara ini tidak dijajah. Negara ini supaya tidak dimakan oleh penjajah. Nah, dia sukarela, tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka dia berhak untuk menerima zakat. Paham? Ya. Itu namanya huzat. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini umpama yang jauh, orang yang dalam perjalanan. Seperti kamu dalam perjalanan di sini mencari ilmu, Ibnu Sabil perjalanan. Umpamanya ada anak namanya siapa? Namanya Fajar umpamanya. Fajar pergi ke Bandung. HP hilang. Dompet kecopet. Paham? Wah, nggak punya uang untuk balik kemana? Ke rumah. Nah, maka boleh dia minta zakat. Minta zakat untuk kebutuhan dia pulang ke rumahnya dari Bandung sampai ke rumah. Itu namanya Ibnu Sabil. Di tengah jalan dia tidak punya modal, dia tidak punya bekal untuk kembali ke rumah. Itu namanya Ibnu Sabil. Sama dengan kamu, Santinul Hayy ini ingin pulang gak punya ongkos. Paham? Yang dari mana jauh-jauh umpamanya dari Sulawesi atau apa, gak punya ongkos. Waduh, tiket kereta api, tiket pesawat 1 juta. Paham? Belum makannya, belum
swab antigennya. Total 1.200.000 nggak punya uang, dia punya uang 200.000. Berarti ibnu sabil dalam perjalanan mencari ilmu, ibnu sabil perjalanan boleh menerima zakat untuk beli tiket. Meskipun dia di rumahnya kaya raya, tapi kan nggak bisa kirim karena hari raya udah tutup atau apa, nggak mungkin ngirim dia nggak bisa hubungin orang tuanya, nggak bisa hubungin di rumahnya sana, repot ya. Contoh yang paling bagus tadi, Fajar pergi kemana? Ke Bandung, dicopet, HP-nya dicopet, dompetnya dicopet, mau ini nggak tahu apa-apa, maka dia berhak untuk menerima zakat untuk bisa dipakai transportasi kembali ke rumahnya. Itu namanya ibnu sabil. Berarti siapa? Al-musafir, orang yang sedang perjalanan, yang kehabisan bekal, yang tidak bisa mengantarkan dirinya untuk sampai ke rumahnya. Itu namanya ibnu sabil. Apa tadi? Al-musafir, dalam perjalanan. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sekarang kita berbicara tentang masalah sholat Id. Ya, karena kamu besok sudah pulang, benar enggak? Sholat Id. Nah, pertama, hukum daripada sholat Id adalah hukumnya sunnah. Oleh karena itu, kalau kamu hadir ke masjid kok kena corona, berarti apa? Kalau saya berangkat ke masjid nanti pasti nanti kena corona karena banyak orang dari mana-mana, maka nggak harus sholat Id. Sholat Id di rumah itu bisa. Satu, sholat Id hukumnya sunnah. Nah, kapan masuknya? Waktuha min tulu'i syamsi, munculnya matahari ila zawali min yaumil Id, sampai bergesernya matahari ke arah barat. Itu masuknya sholat Id. Tapi disunnahkan apa? Disunnahkan antar tafi'a qadra rumhin. Ya, diakhirkan sampai apa? Sampai matahari itu di pandangan kita di atas tombak. Nah, kesunahan sholat Id itu tempatnya di masjid. Itu kesunahan. Kalau cukup, kalau nggak cukup maka di lapangan, di tanah yang lapang. Ya. Kemudian disunnahkan untuk apa? Mandi. Nah, masuk mandinya itu di separuh malam, pertengahan malam itu masuknya. Umpamanya saya katakan malam itu dimulai dengan maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6. Subuh jam 4. Umpamanya 6 berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 berarti 10 jam malam. Nah, pertengahannya berapa? Tadi saya katakan malam itu dimulai dengan maghrib jam 6. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti jam 11 masuk pertengahan malam. Jadi nggak apa-apa kamu mandi jam 11 atau mandi jam 12 untuk sholat Id besoknya nggak apa-apa. Masuknya di situ. Tapi lebih utama sebelum berangkat. Paham? Kemudian disunnahkan memakai minyak wangi, pakaian yang paling bagus yang kamu miliki, tidak harus baru. Ingat, ini yang salah ini. Pakaian harus baru, nggak harus. Laisal Id man labizal jadid, walakinnal Id man ta'atuhu tazid. Tidaklah Id yang pakaiannya baru, tapi yang namanya Id imannya
tambah. Bukan apa? Bukan pakai baru ini enggak. Yang penting pakaian yang paling bagus kamu miliki apa? Ya itu kamu pakai. Enggak harus baru. Makanya santri Nurul Haya, kamu itu sudah dibiayai oleh orang tua kamu. Seharusnya orang tua kamu enggak wajib membiayai kamu. Kamu sudah diberi uang jajan. Seharusnya orang tua kamu enggak wajib ngasih jajan kamu. Kamu nggak boleh minta bu beliin baju, beliin sarung, beliin ini, nggak boleh. Paham? Nggak boleh. Anak putri, ingat jangan banyak nuntut. Santri Nurul Haya kalau nuntut bukan santri Nurul Haya itu bukan anak saya itu. Paham? Kalau diberikan alhamdulillah. Kalau nggak diberikan, yo bersyukur alhamdulillah masih hidup, masih bisa makan, masih bisa pakai. Kan masih ada pakaian yang masih bagus bisa dipakai. Paham? Ya. Tidak boleh nanti pulang ke rumah pertama kali sampai di rumah, Bu, gimana baju hari raya, Bu? Nah. Ini masalah ini. Paham? Kalau datang ke rumah, tanya keluarga kamu gimana kabarnya, sehat. Ini tanya ini. Bukan pembahasan pertama baju idnya ditanya ini. Paham? Jadi nggak harus beli baju baru. Yang penting yang terbaik dari baju kamu yang kamu pakai itu, ya. Ini. Saya ulangi lagi. Laisal 'id man labisal jadid walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Bukanlah id bajunya baru, tapi yang namanya id itu imannya bertambah karena setelah selesai puasa. Paham? Kemarin saya sebutkan kan, kalau di Yaman, di Tarim, kalau orang pakai baju id baru itu stempelnya apa namanya, kertasnya nggak dirobek, ya, dipakai di sholat. Saya juga dulu sama seperti itu. Saya kalau di Tarim dulu sholat tuh pakai sarung baru, ya nggak saya robek, pakai. Kenapa? Wa amma bi ni'mati rabbika. Tapi kalau di Indonesia dibilang apa? Norak. Paham? Dibilang norak. Bukan sombong, dibilang norak. Ya. Itu. Paham? Nah. Kemudian, ya. Di dalam Id disunnahkan pagi-pagi berangkat selain imam. Disunnahkan. Itu kalau pemerintah mengizinkan kamu melakukan sholat Id. Kalau tidak diizinkan, nggak usah sholat sendiri aja. Di rumah nggak apa-apa. Paham? Nah. Kemudian disunnahkan berjalan, jangan pakai motor. Disunnahkan, kecuali kalau jauh jalan kaki capek. Deket belakangnya masjid pakai motor. Hanya 100 meter, 200 meter pakai motor. Enggak, disunnahkan jalan kaki. Kalau berangkatnya lewat jalan ini, maka disunnahkan apa? Kembalinya di jalan yang lain, jalan yang berbeda. Supaya apa? Setiap langkah kaki ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka semakin panjang perjalanannya, maka semakin banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Paham? Nah ini. Kemudian untuk sholat Idul Fitri, ya. Untuk sholat Idul Fitri disunnahkan makan dulu dengan 1 kurma. Yang penting batal puasanya. Tuh sholat Idul Fitri. Supaya apa? Membedakan antara hari puasa dan hari Id. Makanya apa kamu belum berangkat makan dulu 1 sendok, 2 sendok, atau makan 3 kurma, 3 biji kurma. Berbeda kalau sholat Idul Adha, maka disunnahkan tidak makan. Makanya setelah sholat Idul Adha, motong kambing, kemudian apa? Kemudian dimasak baru dimakan. Paham? Tapi kalau Idul Fitri disunnahkan makan dulu. Mau 3 kurma, mau 2 piring, mau 3 piring, terserah. Paham? Itu Idul Fitri. Kemudian, ya,
Disunnahkan di saat apa? Berjalan ini banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma baca berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan apa? Bukan noleh kanan, wih ada siapa? Noleh kiri, wih ada siapa? Nggak boleh. Paham? Jadi jalannya lihat ke depan. Ya kadang-kadang noleh nanti tabrak kalau nggak noleh kamu. Paham? Jalan. Tapi jangan nolehnya yang bener. Noleh, wih ini janjian ini. Naudzubillah min. Makanya ini anak nggak ada berkahnya ini. Kalau ada janjian dengan perempuan, janjian dengan laki-laki, itu anak nggak ada berkahnya. Khianat pada orang tuanya, khianat pada gurunya. Ingat, makanya disunnahkan berzikir. Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan banyak noleh ke kanan ke kiri lihat, ada siapa ya? Oh baju saya baru ya, supaya dilihat. Yang itu ya. Berdandan laki-laki boleh, tapi kalau perempuan nggak boleh. Paham? Untuk berangkat sholat id, ya untuk perempuan seharusnya nggak disunahkan hadir sholat id itu untuk perempuan, kecuali yang tua. Kecuali yang tua, umur nenek-nenek, umur 60, 70 itu baru boleh. Tapi adat di Indonesia itu kan hadir di masjid ataupun di musol. Nah, maka tidak disunnahkan berdandan. Enggak, jangan berdandan. Untuk perempuan yang masih muda seperti kamu ini. Ini kan kesempatan, kan dilihat. Naudzubillah min dzalik. Paham? Jadi kalau berangkat ke masjid, berangkat ke musola untuk sholat id, yang masih muda itu maksudnya belum nenek-nenek, itu tidak diperbolehkan untuk berdandan, apalagi pakai minyak wangi yang menor, minyak wangi yang masya Allah 100 kilo masih bau itu. Ya, paham? Itu namanya menggoda laki. Dosa enggak? Kalau yang tergoda 10 dapat dosanya berapa? 10 orang. Kalau yang tergoda 100 dapat dosanya berapa? 100 orang. Kalau yang tergoda 1000 orang dapat dosanya berapa? 1000 orang. Berangkat ke masjid untuk sholat id tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Ingat ya. Nah ini saya harus tahu, kamu santri harus tahu, paham? Ya mandilah, nggak apa-apa, harus masa nggak mandi. Ya berdandan sewajarnya lah, ya jangan berlebihan. Untuk para ulama mengatakan tidak boleh. Makanya asalnya itu nggak boleh hadir perempuan untuk sholat itu nggak boleh, datang ke musola masjid itu nggak boleh. Kenapa? Ya tadi itu, karena nanti ada laki-laki, ada ini. Nah, Ustaz. Pakai masa ke masjid nggak boleh, ke mall aja boleh. Kalau ke masjid nggak boleh, apalagi ke mall. Ya jaga pandangan lah, yang rapi, pakaian yang rapi. Ke masjid, pakaian yang rapi. Minyak wanginya dikurangin, jangan berlebihan. Ke mall, ya jangan berlebihan. Pakaian yang benar, jangan pakaian you can see. Kamu bisa melihat saya kan itu. Ya. Paham? Yang benar. Ini ada batasannya. Bukan pakaian separuh hilang, nggak boleh. Paham? Ada anak itu sukanya pakai pakaian separuh hilang. Katanya apa? Panas kalau nggak pakai pakaian separuh hilang katanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di dalam Id disunnahkan tahniah. Jam berapa? Jam 5, udah kita cukupkan di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Kemudian saya berpesan kepada kamu semuanya sebelum pulang, ingat jaga adab kamu dengan orang tua kamu ya. Jangan banyak nuntut, tunjukkan kamu itu santri, ada perubahan mondok. Jangan nyusahkan orang tua. Jangan nyusahkan orang tua. Jaga bicara kamu, jaga akhlak kamu, minta maaf, minta ridhonya. Maka kamu akan menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha
tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berdoa masing-masing mohon kepada Allah, sampaikan hajat kamu ya. Jangan lupa guru-guru kamu, orang tua kamu doakan. Subhanallah wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil fahmi wa ja'alna min qalbin. Allahumma ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.